Bab 2694, Tahap 3 Pedang. Di jurang, Juan menatap langit dengan tak percaya. Dia dipukuli oleh seorang gadis kecil. Ini keterlaluan. Setelah beberapa saat, Juan berkata dengan berat, "Aku harus menjauh dari adik perempuan saudara Ye di masa depan." Dia akhirnya tahu. Saudara Ye ini tidak terlalu hebat, tetapi adik-adik perempuannya lebih menakutkan. Dia harus menghargai hidup, jauhi saudari Mileye. Untuk beberapa waktu ke depan, Mileye mulai mengembangkan Akademi Guanxuan dengan penuh semangat. Seperti yang ayahnya katakan, kalau dia ingin mengubah dunia, dia tidak bisa hanya membicarakannya, dia harus melakukannya, dan sekarang dia benar-benar menganggap ini sebagai tujuan seumur hidupnya. Dalam hidup, manusia tidak bisa hanya sibuk bersikap sok, mereka masih harus melakukan sesuatu yang berarti. Di aula, Mileye mendengarkan laporan Kuila dan Sifo dalam diam. Sekarang, dari Akademi Guanxuan, yang mencapai alam Tongxuan, ada Kuila, Barata, dan Francisca. 3 alam Tongxuan. Bisa dibilang kekuatan Akademi Guanxuan kini menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta dewa, itu dalam kondisi tanpa Mileye. Kalau ditambahkan Mileye, maka Akademi Guanxuan tak terkalahkan di alam semesta dewa. Bahkan satu Mileye saja sudah bisa membuat akademi tak terkalahkan di alam semesta dewa. Sedangkan beberapa pihak berkuasa di alam semesta dewa kini semakin bersahabat dengan Akademi Guanxuan. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk mengirimkan anak buahnya sendiri ke Akademi Guanxuan, karena Akademi Guanxuan memiliki ruang untuk berkembang yang paling besar. Dapat dikatakan bahwa Akademi Guanxuan berkembang pesat. Di dalam aula, Mileye tiba-tiba menatap Kuila. "Bagaimana dengan murid lembaga seni bela diri?" Kuila berkata, "Lembaga seni bela diri memiliki total 160 murid, semuanya aku pilih dengan cermat. Sesuai permintaan kakak, aku tidak memilih semuanya dengan bakat terbaik, tetapi aku juga memilih banyak dengan temperamen yang sangat bagus dan mampu menanggung kesulitan. Kecepatan kultivasi mereka memang jauh di bawah para jenius itu, tapi aku yakin mereka tidak akan lebih buruk dari para jenius itu di masa depan, karena jalan seni bela diri tidak memiliki akhir, dan kemenangan dan kekalahan sementara bukanlah apa-apa. Yang dihitung adalah pencapaian akhirnya." Mileye tersenyum sedikit. "Bagus sekali." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Sifo lagi. "Senior Sifo, kamu juga harus ingat bahwa murid-murid yang diajari oleh lembaga literasi tidak boleh bertele-tele, kaku, atau cuek, mengerti?" Dia juga takut dengan orang aneh seperti itu, orang yang suka membicarakan kebenaran agung tanpa tahu cara mengamalkannya. Orang seperti ini yang paling mengerikan, merugikan negara dan rakyat. Sifo mengangguk. "Aku mengerti." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior Sifo, Kuila, selanjutnya kita akan berjalan ke 2 arah. Arah pertama, sambil membiarkan mereka berlatih, kalian juga harus mengajak mereka melihat dunia manusia, agar mereka benar-benar mengalami penderitaan dunia, membaca ribuan buku dan melakukan perjalanan ribuan mil, keduanya sangat diperlukan." Senior Sifo tersenyum sedikit. "Bagus sekali." Kuila juga mengangguk. "Ya." Mileye berkata lagi, "Juga, kita perlu mengajak mereka melihat alam semesta di luar, beritahu mereka seberapa besar alam semesta ini, dan beritahu mereka betapa kecilnya mereka. Dengan begitu mereka akan bekerja lebih keras." Kuila tiba-tiba berkata, "Kak, izinkan aku mengingatkan kamu bahwa saat ini kita kekurangan uang." "Kekurangan uang?" Mileye mengangguk. "Berapa banyak?" Kuila menatap Mileye dengan tatapan kosong. "Kakak, kamu tidak bisa seperti ini." Mileye sedikit bingung. "Kenapa?" Kuila berkata dengan berat,
Akademi kita sekarang berbeda. Maksudku, kami harus mandiri. Kami tidak dapat menghabiskan uangmu sepanjang waktu. Lagi pula, kamu tidak memiliki uang yang tidak terbatas. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, lalu, bagaimana menurutmu? Kuila merenung sejenak dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, aku telah menyelidiki bagaimana pihak lain menghasilkan uang. Aku menemukan bahwa yang paling menguntungkan adalah Paviliun Xianbao. Tapi, kita tidak cocok untuk berbisnis, tetapi kita dapat menjual buku. Mileye sedikit mengernyit, jual buku. Kuila tersenyum dan berkata, bukan buku biasa, tapi buku tentang kultivasi. Buku-buku ini sangat membantu untuk kultivasi. Kita bisa melelangnya. Selain itu, kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak lain, agar murid mereka bisa belajar mengajar. Tentu saja itu berkaitan dengan segi kultivasi. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bukankah kita memiliki kitab Dharma Sendao yang diberikan oleh Ketua Paviliun Quincy? Kita bisa membiarkan siswa kita pergi ke alam semesta surgawi untuk memberikan kuliah mengenai kitab Dharma Sendao ini. Dalam satu kali kuliah, kita bisa mengenakan biaya tertentu. Dengan cara ini, kamu dapat melatih para siswa ini dan menghasilkan uang. Mileye tersenyum dan berkata, boleh juga ide ini. Kuila mengangguk, kakak master pedang, kamu punya banyak koneksi. Kalau bisa, kamu bisa mendapatkan lebih banyak buku seperti kitab Dharma Sendao. Dengan cara ini, dalam waktu singkat akademi kita tidak perlu lagi khawatir tentang masalah keuangan. Mileye mengangguk, iya. Setelah mereka bertiga berdiskusi sebentar, Sivo pergi. Mileye tiba-tiba menatap Kuila. Dia merentangkan telapak tangannya, dan gulungan warisan Dewa Tao pun perlahan melayang di depan Kuila. Gadis kecil, ini adalah warisan dari seorang senior. Seharusnya berguna untukmu. Dia akhirnya meneruskannya ke Kuila, karena tidak ada yang lebih cocok darinya. Kuila melirik warisan itu, tetapi menggelengkan kepalanya. Kak, aku tidak membutuhkannya. Mileye sedikit bingung, kenapa? Kuila tersenyum dan berkata, aku punya caraku sendiri, dan aku hanya akan mengikuti caraku sendiri. Mileye merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa Kuila, seperti dia, memiliki caranya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin menerima tradisi Tao orang lain. Kuila cekikikan, berikan saja pada orang yang tepat. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. Iya. Selesai bicara, dia menyingkirkan gulungan itu, merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Gadis ini memang sangat luar biasa dalam berlatih. Kuila tiba-tiba berkata, Kak, aku pikir kita dapat menggunakan alam semesta dewa sebagai fondasi. Pertama mengubah alam semesta dewa, lalu keluar perlahan dan mengubah dunia luar. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lanjutkan. Kuila mengangguk, mengubah alam semesta dewa bisa mengganggu kepentingan kekuatan lain, tapi ini bukan masalah besar karena kita bisa memancing mereka dengan keuntungan. Sekarang, mereka semua ingin bergabung dengan kita Akademi Guanxuan. Selama apa yang kita tawarkan cukup bagus, mereka akan mau berubah, karena mereka yang tidak berubah akan tersingkir. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Mileye. Kak, aku tahu kamu sangat baik. Seringkali, kamu tidak mau mengambil inisiatif untuk menjadi jahat, tetapi aku harus memberitahumu bahwa kalau kita ingin mengubah dunia dan mengubah aturan, kita harus menggulingkan banyak hukum yang ada. Nah, terutama kekuatan brutal dan jahat itu. Untuk menghadapi kekuatan baik itu, kita bisa memancing mereka dengan keuntungan, dan untuk menghadapi kekuatan berbahaya dan jahat itu, kita bisa menggunakan cara tegas untuk menghancurkan mereka. Berbicara tentang ini, dia berjalan ke Mileye dan menyerahkan teh di tangannya kepada Mileye, lalu melanjutkan,
tujuan kita bukan menjadi satu-satunya, tetapi pertama-tama kita harus menjadi satu-satunya. Kalau kamu bukan satu-satunya, siapa yang akan mendengarkanmu? Jadi, kita tidak hanya harus memiliki hati yang baik pada semua kekuatan, tetapi juga memiliki cara yang tegas. Mileye memandang Kuila dan tidak berbicara. Kuila berkedip, kakak khawatir. Mileye mengangguk, khawatir tentangmu, khawatir tentang akademi. Setelah Kuila terdiam sejenak, dia berkata, aku tahu kekhawatiran kakak. Ketika kita menjadi lebih kuat, kakak takut akademi secara bertahap akan bertentangan dengan niat semula. Seperti yang dikatakan, anak yang baik pada akhirnya akan menjadi jahat, bukan? Mileye mengangguk. Kuila tersenyum kecil. Selama kakak masih di sini, akademi tidak akan pernah berubah. Mileye bertanya, bagaimana kalau aku tidak di sini lagi? Kuila tersenyum dan berkata, ada aku di sini, akademi tidak akan pernah kacau. Mileye bertanya sambil tersenyum, bagaimana kalau kamu tidak di sini lagi? Kuila sedikit tersenyum. Kak, kamu salah berpikir seperti ini. Apa yang harus kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan. Tidak baik terlalu banyak berpikir mengenai masa depan. Tentu saja, bukan berarti kita tidak memikirkannya. Kalau aku tidak di sini lagi suatu hari, sebelum itu, aku pasti akan memilih orang yang lebih baik untuk akademi dan membiarkan pihak lain yang mengurus akademi. Untuk masa depan, itulah yang harus dipikirkan oleh dekan selanjutnya. Lakukan apa yang kamu bisa. Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, benar juga. Kuila tiba-tiba menyerahkan teh kepada Mileye. Kakak, minum teh. Mileye mengambil cangkir teh, menyesap, dan kemudian berkata, kamu lakukan saja, aku mendukungmu, apakah itu uang atau aspek lain, kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kuila mengangguk, baiklah. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, sejauh yang aku tahu, kakak dari kota Qingcheng, bukan? Mileye mengangguk. Kuila tersenyum kecil. Aku ingin memulai dengan dunia kecil ini terlebih dahulu, mulai dari kota Qingcheng. Kebetulan kota Qingcheng juga memiliki akademi, kita mulai dengan dunia kecil, dan kemudian secara bertahap mengelilingi dunia besar, dan akhirnya mengubah dunia di seluruh alam semesta. Mileye mengangguk, iya. Kuila menyeringai, aku butuh uang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berapa? Dia tahu bahwa melakukan hal-hal ini pasti membutuhkan uang. Kuila mengangkat satu jari. Mileye berkedip, 5 juta nadi alam semesta. Kuila menggelengkan kepalanya. 50 juta. Ekspresi Mileye membeku. Kuila terkikik. Apakah ada? Mileye mengangguk. Iya. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan pun terbang ke Kuila. Di dalam cincin penyimpanan, bukan 50 juta, tapi 70 juta. Kuila menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, 20 juta nadi alam semesta sisanya untukmu. Sekarang kamu membutuhkan banyak nadi alam semesta untuk berlatih, bukan? Kuila mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, 20 jutanya kamu gunakan dulu, kalau tidak cukup, datang lagi untuk mencariku. Kuila melirik Mileye, lalu berkata pelan, baiklah. Mileye tersenyum dan berkata, aku pergi dulu. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Kuila menatap Mileye dari kejauhan, dia memegang erat-erat cincin penyimpanan di tangan kanannya, matanya penuh tekad. Kak, aku ingin dunia puluhan ribu surgawi ini berubah karena kamu, aku ingin dunia puluhan ribu ini surgawi berubah untukmu. Aku ingin semua makhluk spiritual di dunia puluhan ribu surgawi ini percaya padamu. Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup.
Hanya dengan menggunakan kepercayaan makhluk fana ini sebagai pedang, kamu dapat mencapai level ketiga orang itu. Selesai bicara, dia tiba-tiba terlihat linglung. Apa yang baru saja dia katakan? Kuila mengernyitkan alis dengan bingung. Bersambung.